Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih kita akan masuk bab 2 tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan bangsa. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca surat Al-Fatihah agar apa-apa yang kita pelajari ini Allah permudah serta Allah mudahkan urusan kalian, Allah permudah pelajaran kalian dalam menimba ilmu, Allah mudahkan segala aktivitas dan kegiatan kalian, serta Allah sehatkan kalian dan keluarga kalian. Amin. Al-Hazimiyah Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, silakan yang sudah join open kamera karena akan kita segera mulai. Jadi yang buka kamera yang mendapat poin ya. Oke. Langsung kita share tentang bab 2-nya halaman 68 67. Oke, tentang apa? Tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial dan pengembangan kehidupan bangsa. Oke, sebentar. Suaranya ngelek-ngelek nggak? Suaranya ngelek. Enggak, Bu. Oh ya udah. Ini maklum soalnya di ruang guru wifi-nya nyampai kayaknya nih. Udah jelas belum suaranya? Sudah jelas? Sudah jelas suaranya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Yang kita pelajari dari bab 2 ini apa aja? Sebentar. Yang pertama itu tentang mobilitas sosial, yang kedua tentang pluralitas, dan yang ketiga tentang konflik dan integrasi. Nah, ini peta konsep dari bab 2. Yang akan kita pelajari hari ini itu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya, yaitu terlebih lagi tentang mobilitas sosial, jenis-jenis mobilitas sosial, faktor dan penghambat mobilitas sosial. Jadi 2 poin ini yang akan kita bahas hari ini. Untuk selebihnya itu untuk pertemuan selanjutnya seperti saluran mobilitas sosial, dampak positif dan negatif mobilitas sosial, pengertian pluralitas, wujud pluralitas, menyikapi keberagaman, serta konflik dan integrasi. Untuk hari ini cukup tentang mobilitas sosial serta interaksi sosialnya. Oke. Selanjutnya, maaf nih ya, PowerPoint-nya agak sedikit lama. Mana nih? Nah, kan kita tahu ya, masyarakat Indonesia itu secara umum adalah masyarakat majemuk atau plural. Plural. Ada yang tahu majemuk atau plural itu artinya apa? Majemuk artinya apa, majemuk? Ada yang tahu, Febri? Coba Febriani, majemuk artinya apa? Berbeda-beda. Iya, berbeda-beda. Nafisya jawab. Majemuk artinya bisa berbeda-beda. Terus apa lagi? Apalagi ada yang bisa jawab? Siapa? Ayo ini dapat nilai nih. Nafisya sudah jawab. Artinya itu majemuk itu banyak, ya, beragam atau berbeda-beda. Nah, itu bisa diartikan keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia merupakan salah satu kekayaan bangsa Indonesia. Kenapa dibilang keragaman itu sebagai suatu kekayaan Indonesia? Karena dengan adanya keberagaman, masyarakat Indonesia itu kaya akan perbedaan. Perbedaannya baik antara bahasa daerah, terus budaya daerah, terus apalagi pakaian daerah, ya, serta kegiatan-kegiatan atau keberagaman itu yang membuat masyarakat Indonesia terkenal dengan keberagamannya. Nah, keberagaman masyarakat Indonesia ini tidak hanya etnis, agama, ras, antar golongan. Nah, serta adanya faktor lainnya seperti pekerjaan, ekonomi, dan lain-lain. Nah, kita akan belajar tentang mobilitasnya nih. Mobilitas masyarakat Indonesia sangat dinamis. Dinamis itu mudah menyesuaikan diri dengan keadaan.
atau mudah menyesuaikan diri, sikapnya terbuka, mudah menerima hal-hal yang baru, ya kan? Hal ini menjadi pendorong terjadinya keberagaman. Jadi dengan adanya keberagaman itu akibat salah satunya dengan akibat adanya mobilitas masyarakat Indonesia, yaitu artinya masyarakat Indonesia mudah menerima hal-hal baru atau mudah menerima sikap terbuka terhadap hal-hal yang baru kayak gitu. Selanjutnya, nah pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial budaya. Nah, kita tahu ya, manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu manusia sebagai makhluk sosial dan manusia sebagai makhluk individu. Seperti yang kita tahu di kelas 7. Makhluk sosial menurut Aristoteles apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa jawab? Manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Oke, Fahmi benar. Makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Nah, dengan adanya makhluk sosial ini apa? Manusia butuh orang lain dong. Ya kan? Kalau misalnya kita interaksi, kita perlu orang lain nggak? Kita sendiri bisa nggak interaksi? Nggak bisa kan? Perlu adanya 2 orang atau lebih. Nah, makanya dengan itu, dengan adanya manusia sebagai makhluk sosial, artinya manusia membutuhkan bantuan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Nah, selanjutnya. Oke, selanjutnya. Di sini kita lihat. Ini gambar apa nih? Gambar yang pertama Nusantara bersatu. Terus yang kedua gambar apa? Kerja bakti. Ya, ini keberagaman, ya kan? Kita tahu ya masyarakat Indonesia tadi itu banyak keberagaman yang berbeda. Nah, hal ini bisa berdampak positif maupun berdampak negatif, ya kan? Dan negatif. Kalau misalnya keberagaman ini bisa berartikan positif, artinya masyarakatnya itu bersatu walaupun dia berbeda-beda, bisa hidup damai, ya kan? Bisa melakukan kerjasama walaupun berbeda-beda suku, tidak memandang agama, tidak memandang perbedaan etnis, tidak memandang perbedaan bahasa. Nah, itu bisa sikapnya bisa positif. Kalau negatif apa? Kalau misalnya perbedaan itu bisa menimbulkan konflik. Nah, jadi dengan adanya keberagaman yang terjadi di Indonesia itu bisa berdampak positif ataupun negatif. Nah, selanjutnya. Nah, kita bahas langsung ke interaksi sosial. Apa sih interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis. Yang menyangkut apa aja? Menyangkut hubungan antara orang, antara orang perorangan, terus satu lagi. Antara orang per orang, kelompok-kelompok manusia dan orang perorangan dengan kelompok yang lain. Jadi antara orang perorangan ataupun orang dengan kelompok serta orang dengan kelompok yang saling mempengaruhi dalam hubungan timbal balik. Pasti kan kalau misal kita berbicara dengan orang itu akan nanggepin balik kan? Nah, itu akan terjadi interaksi sosial. Jadi hubungan antara orang dengan orang ataupun orang dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Ini kalian sudah tahu ya di kelas 7. Selanjutnya, syarat interaksi sosial di sini ada 2. Ada kontak sosial, ada komunikasi. Ada yang tahu kontak sosial itu seperti apa sih? Komunikasi seperti apa? Ada yang udah baca bukunya? Ayo, kontak sosial seperti apa? Nah, coba kita lihat dampak positifnya dan dampak negatif dari interaksi sosial. Nah, dampak positifnya memenuhi kebutuhan manusia. Nah, itu kan tadi ya dibilang manusia pasti butuh bantuan orang lain. Nah, dengan adanya interaksi sosial, manusia mengalami kesulitan. Akhirnya dia bisa memenuhi kebutuhannya karena dibantu dengan orang lain. Memperkuat kerjasama, artinya sesuatu pekerjaan yang sulit akan mudah karena dia mengerjakan bersama dengan orang lain. Menciptakan perdamaian, nah itu artinya tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya. Dia tetap bersatu walaupun berbeda, jadi tidak memandang perbedaan. Nah, sehingga terciptanya perdamaian. Menciptakan kestabilan masyarakat. Nah, kestabilan juga lebih ke perdamaian sama. Hubungan sosialnya baik. Nah, itu baik di masyarakat, terus di keluarga, ataupun di sekolah, di luar lingkungan. Nah, itu
menjadi hubungan sosial yang baik. Nah, ini salah satu bentuk dampak positif dari interaksi sosial. Selanjutnya dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya apa? Peluang terjadinya perpecahan individu maupun kelompok serta prasangka buruk serta yang dapat merugikan banyak orang. Nah, ini lebih ke konflik. Jadi interaksi sosial itu nggak hanya berdampak positif, tapi juga berdampak negatif kalau misalnya seseorang itu tidak bisa interaksi sosial dengan baik. Nah, interaksi sosial yang tidak baik itu bisa menimbulkan konflik yang mengarah kepada perpecahan serta dapat merugikan banyak orang. Sampai sini paham? Kecepatan nggak ngejelasinnya? Agak kecepatan. Agak kecepatan. Tapi paham nggak? Paham, Bu. Paham. Oke, berarti sudah paham ya. Oke, kita bisa lanjut ke soal slide selanjutnya. Interaksi sosial yang baik. Nah, ini dibilang interaksi sosial yang baik pasti akan terciptanya keselarasan sosial yang baik. Syarat-syaratnya apa aja interaksi atau keselarasan sosial? Pertama, terdapat suatu sistem nilai dan norma yang berlaku. Kalau misalnya norma yang berlaku ini seseorang lakukan, itu akan terjadinya keselarasan sosial. Sudah jelas ya? Kalau misalnya masyarakat itu harus ada norma, harus ada aturan. Kalau misalnya tidak ada aturan atau norma, itu masyarakat itu akan apa? Akan bertindak semena-mena. Nah, itu bisa menimbulkan apa? Bisa menimbulkan kekacauan, ya kan? Nah, karena dengan adanya norma ini yang berlaku masyarakatnya mematuhi, nah barulah timbul keselarasan sosial. Yang kedua, individu atau kelompok memahami dan mengetahui nilai dan norma yang berlaku. Nah, kalian kan sudah belajar nih PKN ya. Kita nyambungin ke PKN juga, nyambung ke IPS juga. Norma, kalian udah tahu nih nilai norma yang berlaku, apa yang baik, mana apa yang buruk. Kalau misalnya kalian tahu, kalian sudah pahami, kalian jangan memahami doang, tapi kalian harus laksanakan, ya kan? Kalau misalnya kalian sudah paham, kalian laksanakan, nah itu bisa timbullah interaksi sosial yang baik sehingga timbulnya keselarasan sosial. Terus yang ketiga, individu atau kelompok menaati nilai dan norma yang sebaik-baiknya. Oke, lanjut. Mobilitas sosial. Nah, coba kalian buka buku kalian halaman 74. Mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial itu pengertiannya apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mobilitas itu artinya gerak. Artinya gerak atau perpindahan. Secara umumnya, mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang nih dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya dalam suatu struktur sosial di masyarakat. Ingat nih, mobilitas artinya gerak. Gerak yang dimaksud apa? Perpindahan seseorang dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya dalam struktur sosial di masyarakat. Coba kalian baca contohnya. Di halaman 73. Coba Hazran, ada bukunya nggak Hazran? Hazran? Ya Bu, ada. Ada. Coba halaman 73, Hazran. 73. Baca nomor 1, Pak Margo. Pak Margo seorang petani yang merupakan lulusan SD. Dia berusaha keras menyekolahkan anaknya hingga pendidikan perguruan tinggi. Pada akhirnya, anak Pak Margo berhasil meraih gelar sarjana, kemudian berhasil menjadi seorang guru. Nah, di situ ada mobilitas sosial nggak? Ada ya. Adanya kenapa? Pak Margo itu hanya merupakan lulusan SD, ya kan? Artinya dia lulusannya SD nih, Pak Margo ini. Dia menyekolahkan anaknya sampai ke tingkat sarjana. Nah, ini jelas nggak? Pindah nggak? Perpindahan seseorang nggak? Tuh, dari status sosialnya yang satu ke status sosial yang lain. Dari SD, dia berhasil menyekolahkan anaknya hingga sarjana. Nah, inilah terjadi mobilitas. Nah, terjadi mobilitas karena adanya perpindahan status. Jadi orang tuanya walaupun pendidikannya SD, dia bisa menyekolahkan anaknya sampai ke
jenjang perguruan tinggi. Nah, itu dibilang mobilitas. Mobilitas apa? Nah, kita akan pelajari mobilitasnya. Ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Nah, coba lanjut baca Nida, halaman 74, nomor 2-nya. Bu Rina bekerja sebagai seorang staf karyawan di sebuah perusahaan. Bu Rina bekerja dengan sangat tekun dan penuh tanggung jawab. Setelah beberapa tahun bekerja, Bu Rina dipromosikan menjadi seorang supervisor atau kepala bagian. Nah, itu lebih ke mobilitas individu. Nah, karena dia seorang pegawai nih, Bu Rina, dia seorang karyawan nih di perusahaan. Karena dia rajin, terus tanggung jawab, akhirnya naiklah pangkatnya dari staf karyawan menjadi supervisor atau kepala bagian. Jadi karena dia kegiatannya rajin, kerjanya rajin, tanggung jawab, akhirnya diangkat. Jadi pindah jabatan dari karyawan staf biasa menjadi kepala bagian. Nah, itu terjadinya mobilitas sosial. Akhirnya dari pindahnya status sosial, pindah dari karyawan menjadi supervisor. Udah paham belum nih kira-kira? Sudah kebayang nggak maksudnya mobilitas itu apa? Mobilitas itu lebih ke status sosial seseorang. Bisa juga nih misalnya Lydia. Lydia kan kelas 7B dulu ya. Lydia dulu pindahan kan ya dari mana tuh? Dari pesantren ya? Iya, Bu. Nah, Lydia itu juga melakukan mobilitas sosial. Kenapa? Tadinya Lydia sekolahnya di pesantren, tapi pindah ke Al-Falah. Jadinya Lydia tetap Lydia itu melakukan mobilitas. Kenapa? Dia pindah sekolah dari pesantren ke Al-Falah, tapi statusnya sama. Statusnya jadi apa? Jadi Siswa. ya, jadi siswa. Jadi siswa sekolahnya tetap gimana? Sekolahnya tahapnya tahap SMP atau MTS. Ya, paham nggak? Jadi Lydia itu melakukan kegiatan mobilitas sosial kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini ada macam-macamnya. Contoh mobilitas sosial. Ada 2. Ada sosial vertikal. Ingat nih, mobilitas sosial ada 2. 1, mobilitas vertikal. 2, mobilitas horizontal. Paham nggak mobilitas vertikal horizontal kayak gimana? Kalau vertikal kalian udah tahu kan bentuknya? Vertikal itu dari atas ke bawah. Atau dari bawah ke atas. Ya, kalau vertikal ya. Kalau horizontal itu apa? Sejajar. Nah, tadi seperti yang dicontohkan si Lydia. Dia itu melakukan mobilitas sosial apa berarti Lydia? Vertikal atau sejajar? Vertikal atau horizontal? Horizontal. Ya, si Lydia itu melakukan mobilitas sosial horizontal. Jadi pindah sekolah dari pesantren ke Al-Falah, tapi statusnya tetap sama, yaitu siswa. Berarti Lydia itu melakukan mobilitas sosial horizontal. Kayak gitu. Coba selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan jenis-jenisnya. Mobilitas sosial vertikal itu apa? Coba dibaca. Di sini nggak bisa kelihatan siswanya semua. Sakif. Coba. Mobilitas sosial vertikal apa? Baca pengertiannya. Yang lain aja, Bu. Yang lain aja. Oke. Kesia Kalista. Ada bukunya, Kesia? Ada. Oke, coba. Mobilitas sosial vertikal pengertiannya? Mobilitas sosial vertikal adalah perpindahan individu atau kelompok sosial dari satu status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya yang sifatnya tidak sederajat. Baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi maupun ke tingkat yang lebih rendah. Coba nih, mobilitas sosial vertikal. Vertikal itu sudah jelas, yaitu kelompok sosial dari status sosial yang satu ke status sosial yang lainnya, yang sifatnya itu tidak sederajat. Maksudnya apa? Bisa pindah ke lebih yang tinggi, bisa juga pindah ke lebih yang rendah. Paham nggak nih? Mobilitas sosial itu ada 2, vertikal, horizontal. Vertikal yang kayak gimana? Yang status sosialnya itu tidak sederajat.
bisa pindah ke lebih tinggi, bisa pindah ke lebih rendah. Sedangkan yang horizontal itu secara mendatar. Mendatar maksudnya apa? Lapisannya sama. Dia tidak naik, tidak turun, tapi statusnya sama. Paham nggak nih kira-kira? Vertikal itu dia pindahnya tidak sederajat. Bisa ke tinggi, bisa ke rendah. Sedangkan horizontal dia stagnan atau tetap. Lapisannya sama, tidak berubah ke tinggi ataupun tidak berubah ke yang rendah. Oke, paham sampai sini pengertiannya? Paham, Bu. Paham. Kurang jelas nggak? Jelas. Jelas. Oke, lanjut ya. Bisa lanjut. Nah, di sini mobilitas sosial vertikal ditandakannya dengan kayak gini ya. Vertikal naik. Berarti artinya itu sebagai social climbing. Nah, ingat tuh, social climbing, climb kan naik ya. Artinya mobilitas sosial vertikal naik. Selanjutnya, mobilitas sosial vertikal turun. Disebutnya dengan social sinking. Ya kan? Kalau naik itu climbing, kalau turun itu sinking. Mobilitas sosial vertikal turun. Mobilitas sosial horizontal berarti ditandainya dengan mendatar atau lapisannya sama. Ingat, kalau climbing dia naik, kalau sinking dia turun. Oke, paham? Climbing vertikal naik, sinking dia vertikal turun. Jadi mobilitas sosial itu ada dua, tapi terbagi lagi, ada vertikal naik, ada vertikal turun. Horizontal ada lagi pembagiannya. Oke, lanjut contohnya, biar lebih paham. Nah, kita lanjut ke mobilitas sosial vertikal. Mobilitas sosial vertikal atau social climbing itu dari ke rendah menuju status sosial yang tinggi. Nah, ini ingat nih, climbing itu dari rendah ke tinggi, dari bawah ke atas. Sedang tinggi ke rendah, dia udah di atas karena dipecat, ya kan? Bisa jadi karena mutasi, bisa jadi karena pensiun. Nah, itu dari tinggi ke rendah. Kalau rendah ke tinggi bisanya naik pangkat. Oke, coba kita masuk contohnya. Nah, mobilitas sosial vertikal naik atau social climbing, coba baca Anissa Humairah. Pengertiannya. Kenapa, Bu? Pengertiannya baca vertikal naik atau social climbing. Perpindahan. Mobilitas sosial vertikal naik adalah perpindahan suatu dan peran dari kelas sosial yang lebih rendah menuju kelas sosial yang lebih tinggi. Oke, udah jelas ya. Dari yang lebih rendah ke lebih tinggi. Nah, vertikal ini terbagi 4. Ada vertikal individu, ada kelompok, ada intra. Yang tukernya ini intra generasi, ada antar generasi. Jangan sampai ketukar. Ada individu, kelompok, ada intra generasi, ada antar generasi. Oke, kita masuk ke penjelasannya. Ini dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Nah, mobilitas sosial vertikal naik dalam yang dialami oleh individu. Contohnya, Pak Anton seorang guru nih. Mata pelajaran IPS di salah satu SMP. Setelah memenuhi syarat, Pak Anton diangkat menjadi kepala sekolah. Sudah jelas belum di sini? Awalnya Pak Anton itu hanya guru. Terus dia naik jadi apa? Jadi capsek. Berarti dia naik kan? Dari bawah ke atas. Ya kan? Jabatannya naik nih, artinya jabatannya naik. Contoh lagi kita ambil contoh nyata, Presiden Jokowi. Awalnya Presiden Jokowi ini hanya sebagai wali kota Solo. Naik lagi nih jabatannya menjadi gubernur DKI. Naik lagi nih jadi presiden. Nah, yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini termasuk vertikal naik, yaitu social climbing. Paham nggak nih kira-kira? Tapi social climbingnya yang mana? Yang individu, karena berkaitan sama diri sendiri. Contohnya, misalnya, contoh nyatanya nih, Atila ya.
Atira awalnya kelas 7B itu ranking berapa semester 1 Atira? 4. 4. Akhirnya semester 2 rankingnya peringkatnya berapa? 2. 2. Nah, yang dilakukan Atira juga itu vertikal naik atau social climbing yang dilakukan oleh individu. Karena dia semester 1-nya rankingnya 4, dia belajar terus atau rajin tuh belajarnya. Mengalami kenaikan ke peringkat kedua. Nah, itu berarti Atira itu melakukan mobilitas vertikal naik atau social climbing dari peringkat 4 menjadi peringkat 2. Nah, itu dialami oleh apa? Oleh individunya, oleh Atira sendiri kan? Berkat usahanya sendiri kan? Kayak gitu, paham gak nih kira-kira? Paham? Oke, paham. Cepetan gak ngejelasinnya? Enggak, Bu. Nah, oke, ini paham ya yang individu ya? Bisa next? Oke, next. Sekarang contoh kasus lainnya. Dalam kelompok. Dalam kelompok nih misalnya, seorang ayah sebelumnya menjadi kepala bagian saja nih pada perusahaan. Kemudian dia diangkat menjadi manajer. Ya kan? Ini tadinya ayah itu berkaitan sama individu doang kan? Tapi dia apa? Yang akhirnya berdampak pada istri dan anaknya karena ini seorang ayah. Jadi ayahnya itu tadinya awalnya hanya kepala bagian, diangkatlah menjadi manajer. Akhirnya yang merasakan dampaknya itu siapa? Istri sama anaknya. Makanya ini dibilang mobilitas sosial vertikal naik yang dialami oleh kelompok. Karena yang merasakan dampaknya itu enggak hanya ayah saja, tapi keluarganya. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi contohnya kayak Atira itu hanya diri sendiri. Karena dia belajar tekun, belajar rajin, akhirnya dia merasa bukan merasa, karena akhirnya dia melakukan mobilitas vertikal yang dilakukan oleh individu. Dia saja yang merasakannya. Kalau misalnya seorang ayah, dia akan berdampak pada keluarganya, istri dan anaknya. Makanya dikatakan sebagai mobilitas sosial vertikal naik yang dialami oleh kelompok. Paham? Paham. Oke, contohnya lagi misalnya ada yang kayak kelompok-kelompok apa ya? Kira-kira ada yang punya kelompok-kelompok itu enggak? Misalnya kita contohkan kelompok apa ya? Perusahaan. Perusahaan seseorang menang tender. Yang dirasakan oleh menang tendernya itu hanya kepalanya saja enggak? Pegawai-pegawainya merasakan enggak? Rasain. Iya, karena berarti perusahaan itu termasuk mobilitas vertikal yang dialami oleh kelompok karena bukan ketua-ketuanya saja, tapi pegawainya juga termasuk. Oke, lanjut. Nah, coba ini harus dipahami nih. Bedanya intragenerasi dengan antargenerasi. Intragenerasi dengan antargenerasi. Kalau intragenerasi, coba dibaca Davi Kemal. Intragenerasi. Generasi Bu, yang intragenerasi. Ya, intragenerasi. Mobilitas vertikal intragenerasi merupakan perubahan status sosial pada seseorang atau kelompok pada suatu generasi dan perubahan taraf hidup yang terjadi hanya satu generasi saja. Nah, kalau intragenerasi itu ciri-cirinya itu terjadi hanya di satu generasi. Kalau misalnya antar, nah, makasih Davi sudah baca. Kalau misalnya antar, dia itu terjadinya di antara 2 generasi atau lebih. 2 generasi atau lebih. Kalau intra hanya 1 generasi, kalau antar 2 generasi atau lebih. Paham nih kira-kira? Contohnya nanti kita jelaskan. Coba pengertiannya dulu nih. Mobilitas intragenerasi itu terjadi hanya dalam 1 generasi. Sedangkan mobilitas vertikal antar generasi itu terjadi dari 2 generasi atau lebih. Nah, coba kita masuk ke contoh soal. Contohnya nih, intragenerasi.
Kita lihat di anaknya saja ya. Ini kan berarti dia satu generasi. Ya, kelebihan. Right? Oke. Oke, sebentar. Nah, kalau misalnya anaknya saja, dilihat, anaknya pegawai, anak pertama itu pegawai, anak kedua manajer, anak ketiga direktur. Dia satu generasi. Makanya dikatakan sebagai intragenerasi naik. Anak pertama dia hanya seorang pegawai biasa. Ternyata anak keduanya seorang manajer. Naiklah dia dari bawah atas kan. Tuh. Ternyata anak yang ketiga itu lebih lagi dari anak yang pertama dengan kedua, yaitu seorang direktur. Paham nggak? Jadi kalau intragenerasi itu hanya satu generasi yang dilihat. Dari yang sejajar, yang memiliki satu generasi. Jadi antara kakak dengan adiknya itu lama-lama meningkat. Misalnya juga bisa dikatakan kayak gini, adiknya SD, jatuhnya gini ya, adiknya SD, kakaknya sudah SMP, kakaknya yang satu lagi sudah SMA. Nah itu juga mobilitas contoh kecilnya, ya kan? Dari tingkat yang kecil ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, sedangkan antar generasi itu antara 2 generasi atau lebih. Contohnya itu, ibu dan bapaknya seorang pedagang. Petani sama pedagang dikatakan status sosialnya hampir sama ya. Dia punya anak. Wah, punya anaknya apa? Anaknya hebat-hebat sebagai dosen, sebagai polisi, sebagai tentara. Berarti kan ini generasi pertama. Ini generasi keduanya. Ya enggak? Jadi antar generasi nih, orang tuanya hanya sebagai pedagang, tapi dia berhasil menyekolahkan anaknya sampai dosen, polisi, tentara. Nah, jadinya itu antar generasi naik. Paham nggak nih bedanya intragenerasi dengan antar generasi? Paham nggak? Paham tidak? Paham, Bu. Paham. Kecepatan nggak ngejelasinnya untuk yang ini? Enggak, Bu. Enggak. Bu. Coba Jauhara. Oke, Jauhara ada? Ada, Bu. Nah, coba Jauhara jelaskan secara singkat perbedaan intragenerasi dengan antar generasi. Kalau intra satu generasi, kalau antar 2 generasi. Coba bikin contoh yang lain, yang intra. Jangan yang sama coba. Bisa nggak? Anak deh, dari anak. Misalnya anak pertama apa? Bisa nggak Jauhara? Oke, ada yang mau kasih contoh satu? Aku mau. Siapa tuh? Jawab. Roshida. Oke, Roshida. Ini yang intar kan ya? Yang intra, ya. Misalnya, anak pertamanya tuh guru biasa, anak keduanya sekolah, anak ketiganya dosen. Anak keduanya apa? Anak keduanya kepala sekolah, anak ketiganya dosen. Jadi anak pertama dibilang Roshida itu guru. Ya, dari guru biasa. Ternyata anak keduanya kepala sekolah. Naik dong vertikalnya. Ternyata anak ketiganya apa? Dosen, lebih tinggi lagi. Nah, itu juga termasuk intragenerasi. Karena dia dalam satu generasi, yaitu anak. Nah, coba contoh yang lain. Makasih Roshida. Ada yang bisa kasih contoh yang lain? Ada yang bisa? Ahdan? Jesse? Fazila, Arin, Fadia? Oke, lanjut dulu aja deh. Contoh kasus mobilitas vertikal naik yang climbing. Nah, intragenerasi naik udah ya.
Sekarang yang turun, vertikalnya turun atau social sinking, ya kan? Contohnya itu di sini pengertiannya apa? Perpindahan status peran dari kelas sosial yang lebih tinggi. Ini turun dong ya. Lebih tinggi menuju status sosial ke yang lebih rendah. Mobilitas ini terjadi karena memasuki contohnya itu pensiun ya. Contohnya itu dia memasuki pensiun. Bisa dibilang turun jabatan atau di PHK atau dipecat. Nah, itu otomatis dia mengalami penurunan atau sinking. Nah, ini terbagi menjadi 4 juga, individu juga, kelompok juga, intragenerasi juga, dan antar generasi juga, ya kan? Coba dilihat halaman 76. Nah, 76. Oke, dia dari atas ke bawah. Mobilitas sosial yang dialami oleh individu. Contohnya, Pak Anton seorang kepala bagian di kantornya. Namun karena melakukan kesalahan nih, dia kedudukannya diturunkan menjadi pegawai biasa. Tadinya dia sudah di kepala bagian, dia turun menjadi pegawai. Ini sudah jelas ya, dari atas nih, dia ke bawah. Karena dia melakukan kesalahan. Oke, contoh lainnya, dalam kelompok, Pak Andi sebelumnya memiliki atau menduduki jabatan yang cukup tinggi di pemerintahan memasuki masa pensiunnya. Nah, setelah pensiun, pendapatan Pak Andi akhirnya turun. Nah, yang cukup banyak dan tidak ada fasilitas kantor yang diberikan. Nah, hal ini apa? Hal ini juga berdampak oleh istri dan anaknya. Jadi kalau misalnya kelompok itu harus dijelaskan ya. Kalau misalnya jelasin Pak Andi doang, bisa saja masuk ke individu. Tapi kalau misalnya bawa istri dan anaknya itu termasuk kelompok. Ya kan? Karena Pak Andi ini statusnya sebagai ayah. Tapi kalau misalnya dijelaskan cuman setelah pensiun pendapatan Pak Andi turun, berarti itu hanya Pak Andinya saja. Tapi kalau dampaknya kepada istri dan anaknya, itu artinya kelompok. Oke, tadi contohnya juga kayak perusahaan, tadi menang tender. Kalau kalah tender berarti dia masuknya sinking, karena dia berdampak oleh pegawainya. Misalnya juga nih ada kayak Giant ya kan, Giant kan suatu supermarket kan, dia pasti nggak dimiliki oleh satu orang doang kan, perkelompokan kan. Nah dia turun, kan dia kelompok tuh, berarti turunnya apa? Ya itu, dia contohnya dari vertikal turun yang dialami kelompok, yaitu social sinking. Paham bedanya? Mana yang naik, mana yang turun, paham? Mana individu, mana kelompok? Oke, lanjut. Nah, ini juga ada intragenerasi turun dan antar generasi turun. Pak Rudi dan istrinya nih, awalnya Pak Rudi sama istrinya itu seorang dokter. Mereka memiliki 2 orang anak telah bekerja, tapi anaknya ternyata jadi guru. Yang kedua malah jadi pedagang kecil di pasar. Ini sudah jelas. Oh kalau ini intragenerasi turunnya kita ngelihatnya ke anaknya aja ya. Kalau misalnya kita lihat atasnya juga, itu masuknya ke antar. Tapi kalau kita lihat anaknya saja, itu contohnya ke intra. Oke, paham ya? Kalau lihat ke anaknya saja, dia intra. Tapi kalau dibawa sama orang tuanya, dia masuknya ke antar. Karena 2 generasi, anak dan orang tua, ya kan? Nah, pertama guru, kedua pedagang kecil. Nah, itu udah jelas dia vertikal yang turun. Baru nih, antar generasi. Pak Budi adalah seorang dokter umum. Nah, istrinya guru. Nah, dari suami ke istri sudah jelas ya, beda ya. Ya kan? Terus meskipun begitu, kedua anaknya tidak ada yang berhasil mengikuti mereka. Ternyata anak pertamanya karyawan dan anak keduanya sopir. Nah, itu sudah jelas. Dari suami dan istri sudah jelas, lebih lagi ke anaknya. Gitu. Jadi dia antar generasi yang turun. Oke, lanjut. Sekarang yang sosial.
yang horizontal. Coba kalian horizontal itu buka halaman 77. Kalau horizontal apa tadi? Sejajar atau mendatar. Tidak ada perubahan. Tapi dia perubahannya itu dibedakan menjadi 4. Pengertiannya, peralihan individu atau objek sosial lainnya dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Bisa perubahan tempat kerja, bisa karena perubahan lokasi tempat tinggal, bisa karena perubahan perannya, bisa karena perubahan jenis pekerjaan. Tapi jenis pekerjaannya ini yang sederajat. Nah, contohnya kita masuk langsung ke contoh kasusnya. Kalau misalnya berubah tempat kerja, sudah jelas nih. Tempat kerja, statusnya sama, seorang guru. Pindahnya apa? Kabupaten, dari kabupaten A ke kabupaten B, tapi statusnya tetap jadi guru PS. Paham nggak? Bedanya itu karena beda tempat kerja. Sedangkan mobilitas sosial perubahan tempat tinggal, contohnya seorang petani melakukan transmigrasi, artinya pindah kan ke wilayah baru. Di tempat yang baru ia tetap menjalankan profesinya, yaitu sebagai petani. Karena dia pindah tempat tinggal, tapi statusnya sama, yaitu sebagai seorang petani. Perubahannya apa? Perubahannya karena perubahan wilayah, berarti tempat tinggal. Oke, paham? Tempat tinggal ya. Oke, lanjut. Kalau perubahan peran, contohnya itu manajer. Dia awalnya manajer produksi, berubah menjadi manajer pemasaran. Sama nih, dia statusnya sebagai manajer, tapi beda. Ini di bidang produksi, ini di bidang pemasaran. Tapi sama, sebagai seorang manajer. Kalau antar generasi, itu antar generasi, salah maaf, bukan antar generasi, tapi ke jenis pekerjaannya ya, salah ini ke jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan, seorang petani biasa beralih pekerja menjadi tukang bangunan. Tadi kata ibu apa? Kalau misalnya dia berpindah alih jenis pekerjaan, tapi jenis pekerjaan itu harus yang sederajat. Paham gak nih sosial horizontal? Jadi sosial horizontal itu nggak mikirin dia naik atau turun, tapi yang dipikirkan bedanya tempat tinggal, bedanya tempat kerja, bedanya peran, bedanya jenis pekerjaan. Tapi jenis pekerjaannya itu yang tidak mencolok, yang sederajat. Misalnya sopir jadi Gojek, ya kan, itu hampir sama ya. Terus ini petani jadi tukang bangunan, itu hampir sama. Jadi jenis pekerjaannya itu jangan yang mencolok, jangan yang pindah, yang ada yang tidak sama derajatnya, tapi harus yang sederajat. Oke. Contoh kasusnya nih, ada Putra Nababan. Awalnya itu dia di RCTI, pindah ke tempat metro. Berarti ini apa? Perubahan apa? Horizontal tapi tetap apa? Perannya sama. Iya sama, tapi apa perubahan apa? Tempat kerja. Iya, perubahan tempat kerja. Tapi statusnya sama, sebagai apa? Sebagai apa? Reporter ya kan? Pembawa acara. Oke, lanjut. Paham ya? Jadi sudah paham? Oke, paham ya. Faktor pendorong penghambatnya. Faktor pendorongnya ada di halaman 79. Faktor pendorong ada struktur sosial yang terbuka, kemampuan individu, faktor kondisi ekonomi, status sosial, kependudukan, akses pendidikan, politik, dan keamanan. Itu sudah jelas ya. Misalnya tadi tuh faktor individu, seorang ada yang giat, kerjanya, tanggung jawab. Akhirnya dari faktor kemampuan ini dia naik pangkat. Nah, karena itu terjadilah mobilitas sosial horizontal vertikal, ya kan?
Kalau kemampuannya rendah berarti vertikal turun. Ekonomi juga gitu. Misalnya seseorang awalnya nggak punya pekerjaan karena dia meneruskan pendidikan lewat beasiswa, akhirnya dia mendapatkan pekerjaan. Akhirnya naiklah kondisi ekonominya. Atau juga bisa karena dia punya ekonomi yang tinggi, dia melakukan atau membuat usaha, itu bisa juga. Status sosial pasti dong mendorong mobilitas sosial, ya kan? Itu sangat berdampak besar pada mobilitas sosial. Kependudukan juga bisa, tadi pindah ya kan, itu juga bisa menyebabkan mobilitas sosial. Akses pendidikan apalagi, semakin tinggi seseorang maka semakin tinggilah mobilitas sosial atau melakukan vertikal naik. Politik dan keamanan juga gitu, kalau misalnya politiknya bisa lagi seorang yang memiliki jabatan di DPR, ya kan, bisa turun akibat sesuatu atau apa, atau malah karena pekerjaannya baik di bidang politik, akhirnya diangkat, itu juga bisa. Nah, faktor penghambatnya, kemiskinan. Nah, kalau misalnya kemiskinan ini agak sulit melakukan mobilitas sosial, ya kan, agak sulit melakukan pergerakan, ya kan. Diskriminasi kelas juga susah. Diskriminasi itu kan artinya apa tuh diskriminasi? Dia karena merasakan diskriminasi, merasakan dibedakan, akhirnya dia susah untuk melakukan pergerakan, ya kan? Faktor pengaruh sosial yang sangat kuat, sosialisasi yang sangat kuat, itu juga sangat berpengaruh. Oke, coba ada yang bisa, ini contoh apa nih? Bisa jawab, dapat nilai. Yang bisa jawab, kakeknya penjaga sekolah, neneknya ibu rumah tangga, ayahnya guru, ibunya guru, anaknya pengawas sekolah. Berarti ini apa nih? Coba ada yang bisa jawab. Friskila, mau jawab Friskila? Dini, mau jawab Dini? Oke, siapa yang mau jawab nih? Adinda Bilkis? Ini pokoknya yang ibu-ibu lihat aja ya. Fahmi Alfarizi mau jawab? Ya, Bu. Ya, Fahmi mau jawab. Oke, Fahmi. Ini contoh apa ya? Kalau yang dari kakek, nenek, sama ayah, ibu itu vertikal yang naik. Vertikal naiknya vertikal naik individu, kelompok, intragenerasi atau antar generasi? Ini antar generasi. Oke, sip. Jadi vertikal naik antar generasi. Ya, kayak gitu kan? Oke, sip. Benar. Berarti vertikal social climbing yang naik itu yang antar generasi. Oke, benar Fahmi. Makasih Fahmi. Selanjutnya ada yang mau jawab? Berarti Fahmi jawab 2 kali ya. Siapa yang mau jawab? Anwar Nuris, Labib, Ainia Fadia. Siapa yang mau jawab? Yang udah jawab boleh jawab lagi loh. Nggak mau nilai tambahan nih buat ulangan. Ayo ada yang mau jawab. Vicky. Oke deh, contohnya kakek Jenderal TNI. Neneknya notaris, ayahnya pengusaha, ibunya pengusaha. Anaknya pengangguran. Berarti dia social thinking antar atau intar? Antar atau intra? Antar atau intra? Antar. Oke, antar generasi yang turun. Oke. Selanjutnya tuh antar generasi naik, ini antar generasi turun juga. Ayahnya petani, ibunya petani, anak kesatunya. Nih kita lihat dari anaknya, petani, pedagang, wirausaha sukses. Berarti ini apa? Vertikal naik. Vertikal naiknya apa? Siapa yang jawab tuh? Intragenerasi. Siapa yang jawab? Lydia. Oh, Lydia. Vertikal naiknya yang apa, Lydia? Individu, kelompok, intra, atau antar? Kelompok. Kelompok. Dilihat dari anaknya. Intra, Bu. Iya, intra, benar. Intra, generasi. Oke. Intra generasi naik. Oke, coba Ibu tanya manual. Coba ada yang mau jawab dulu nggak?
Sebelum dikasih tahu soalnya, ada yang mau nilai? Saya mau jawab, Bu. Ada yang mau nilai? Ayo, ada yang mau jawab nggak? Anissa Humaira mau nggak? Ayo Anissa. Ida, Nafisya, Febriani, Hazran, Fazila, Raisya, Prima. Ayo siapa yang mau jelasin? Siapa yang mau jawab nih? Nanti soalnya mau dibagi. Sakif deh, Sakif ya. Jangan saya, Bu. Oke, Sakif. Udah Sakif. Coba Sakif ya, dengerin Sakif pertanyaannya. Jangan saya, Bu. Gak apa-apa dong. Yuk, ya. Bu, Bisa ya? buat yang lain aja, Bu. Sedekah, Bu. Sedekah. Bisa kayak gitu ya, sedekah. Sakif nih luar biasa ya, Sakif mau sedekah nilai. Ayo siapa yang mau dapat sedekah nilai? Sakif kalau sedekah nilai itu harusnya Sakif jawab dulu. Sakif baru mau kasih ke siapa? Jesse baru itu sedekah nilai. Sakif kan belum jawab, berarti bukan sedekah. Oke, siapa? Putri Jessi. Putri Jessi mau? Putri Jessi? Enggak, Bu. Ya, Putri Jessi, ayo Putri Jessi dengerin ya. Enggak, Bu. Udah, Nida lah, Nida. Nida, Ya, jawab Nida. Oke, dengerin ya. Pak Tarno dan Bu Ida merupakan petani, memiliki 2 anak yang sama-sama sudah bekerja. Itu, Pak Tarno, Bu Ida merupakan petani yang memiliki 2 anak sama-sama bekerja. Anak pertamanya berprofesi sebagai dokter di rumah sakit pemerintah. Anak pertama dokter di rumah sakit pemerintah. Karena orang tuanya tidak mampu membayar anak keduanya menjadi dokter, orang tuanya nggak mampu nih biayain anak keduanya untuk menjadi dokter. Akhirnya kakaknya yang membiayai sampai menjadi dokter. Berdasarkan uraian tersebut telah terjadi antar generasi naik, antar generasi turun, intragenerasi naik, intragenerasi turun. Jadi orang tuanya itu petani, tapi orang tuanya itu berhasil membuat anak yang pertamanya itu menjadi dokter. Tapi nggak berhasil jadiin anak keduanya jadi dokter. Ternyata anak yang keduanya itu dibantu oleh kakaknya sampai adiknya itu jadi dokter. Lebih kemana tuh, Nida? Lebih telu. Ibu nanyanya ke lebih kemana dulu dari soal tersebut? Kasusnya lebih kemana? Ke anak atau ke orang tua? Ke anak. Iya, ke anak. Kenapa ke anak? Karena yang biayain anak. Iya, yang biayain anak pertama, benar. Berarti apa? Intragenerasi naik atau antar generasi naik? Atau intragenerasi turun? Iya, benar tuh. Jadi ada kasus orang tuanya petani, tapi dia berhasil membiayai anak yang pertama jadi dokter, tapi nggak berhasil yang kedua. Akhirnya dibantulah oleh anak pertama. Berarti kasusnya pindah dong. Karena yang biayain siapa? Anak pertamanya. Dia satu generasi yang bantu. Nah, makalah terjadinya mobilitas sosial antar intragenerasi naik. Paham? Paham. Oke, ada yang mau jawab lagi? Oh, oke, makasih Nida. Berarti Nida udah menjawab 2 kali ya? Oke, nanti Ibu share ya yang jawab-jawab itu siapa aja. Nanti kalau ada yang belum di list namanya, tolong itu ya. Bu, saya tadi jawab tapi belum di list. Oke. Coba ada yang mau jawab lagi? Siapa yang mau jawab lagi? Sakif nggak mau jawab, Sakif nggak mau coba jawab. Anissa nggak mau coba jawab. Keisha? Ini yang ditutup-tutup bingung nih, mau dikasih jawab juga nggak ditanya nggak dijawab. Ini mau Dini, Friskila, Giovanni, Haikal, Fahmi tadi udah ya, Fazila, Zulfahmi. Ayo siapa yang mau jawab? Tuh Nida berani tuh Nida. Ayo siapa yang mau kayak Nida? Masa dicontohin sama perempuan ya yang cowok? Cowok 1.
Cowok inilah siapa nih ya? Akyas ada nggak nih? Akyas. Labib. Ayo Labib, coba Labib. Masa Fahmi terus nih Labib? Oke, nggak ada suaranya. Davi Kemal mau jawab nggak? Davi Kemal? Bu. Boleh. Oke, Davi Boleh, Kemal. Coba ya. Ada kisah seorang tukang beca. Yang mempunyai anak perempuan yang tekun sehingga anak tersebut berhasil menyelesaikan sekolahnya sampai di tingkat S2. Tukang beca nih berhasil menyekolahkan anak perempuannya sampai tingkat S2. Berarti dalam gejala sosial, contoh tersebut termasuk mobilitas sosial apa? Antar generasi naik, antar generasi turun, geografis, intragenerasi naik. Ayo Davi, apa? Seorang tukang beca berhasil menyekolahkan anaknya sampai S2. Contoh apa itu berarti? Intragenerasi naik, Bu. Intra atau antar? Intra, Bu. Intra. Seorang tukang beca menyekolahkan anaknya. Intra atau antar? Intragenerasi. Oke, coba Davi ditutup dulu jawabannya. Coba Anissa, benar nggak jawaban Davi? Salah, Bu. Apa yang lebih tepat ya? Antar generasi. Kenapa antar generasi? Karena kan yang biayainnya itu bapaknya. Terus anaknya menjadi sukses. Ya, jadi yang generasi 1 yang mana? Generasi satunya bapaknya. Yang bapaknya, yang generasi 2 anaknya. Oke, siap. Makasih Anissa. Davi tetap dapat nilai ya, karena Davi berani. Oke, makasih Anissa. Coba ada satu lagi nih. Ada yang mau jawab satu lagi? Zulfahmi. Iya, Bu. Lagi ya. Oke, Zulfahmi mau. Jawab ya. Ya. Oke. Ayo dong Zulfahmi, kalau berani mah jangan ini ya. Bentar. Nah, oke. Dengerin ya Zulfahmi ya. Pada tahun 1997 sampai 98, bangsa Indonesia dikejutkan dengan adanya krisis ekonomi. Krisis ini membawa dampak yang begitu besar terhadap masyarakat. Salah satunya adanya pengangguran atau pengurangan. Salah satunya adanya pengurangan karyawan beberapa perusahaan. Sehingga banyak karyawan yang dirumahkan. Untuk tetap dapat memenuhi kebutuhan keluarga, mereka ada yang kemudian bekerja menjadi pengojek atau berdagang kelontong. Gejala sosial ini dalam ilmu sosiologi termasuk mobilitas sosial apa? A. Vertikal ke atas, B. Vertikal ke bawah, C. Antar generasi, D. Intragenerasi. Ayo Zulfahmi. Gara-gara krisis ekonomi di Indonesia, akhirnya karyawan dirumahkan. Tapi karyawan tersebut tetap bekerja, yaitu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai ojek atau pedagang kelontong. Berarti apa dia? Vertikal ke atas, ke bawah, antar generasi atau intragenerasi? Vertikal ke bawah ya, Bu? Iya, benar. Vertikal ke bawah, karena tadinya dia apa?
Karena dia tadinya apa? Karyawan. Iya, awalnya tadinya karyawan. Udah paham berarti semuanya belum? Udah paham? Sudah. Oke, jadi nanti kalau misalnya bedakan antara intra dengan antar, kalian lebih ketekankan. Lihat dulu, contohnya itu lebih kemana? Dia lebih ke satu generasi atau kedua generasi? Kalau yang tadi tuh yang dijawab Nida, dia kan tadinya awalnya kayak antar generasi ya, tapi ternyata yang biayain anaknya itu kakaknya. Berarti lebih ke apa? Lebih ke satu generasinya. Oke deh. Coba kalian lihat halaman 78 ya. Halaman 78. Nah, itu tugas hari ini tapi dikumpulinnya hari Jumat. Batasnya sampai hari Jumat, kalian tulis di buku tulis. Kalian buat contohnya. Kan tadi sudah jelas ya. Jadi kalian buat contohnya 222. Gini aja deh. Jawabnya itu cukup 10. 10 soal, itu kan ada 12 soal ya. Itu ada 12 soal, ya kan? Tapi kalian pilih aja. Kalian pilih mana yang kalian mau jawab. 1 sampai 10. Tapi setiap soalnya 2 contoh. Oke, itu ada 12 soal. Kalian pilih yang mana aja yang menurut kalian gampang. 10 soal, tapi setiap soalnya 2 contoh. Itu boleh kalian ngarang bebas, boleh kehidupan nyata, boleh tentang idola kalian yang lagi misalnya yang lagi marak, lagi hits-hitsnya karena kena kasus, misalnya dia jadi turun atau gimana, pokoknya bebas. Jadi boleh mengarang, boleh kehidupan nyata, tapi harus dengan teori yang sudah dijelaskan. Harus sama, harus ini ya, harus kena materinya. Paham nggak? Paham? Jadi nggak kehidupan nyata juga. Jadi boleh bebas mengarang, tapi harus nyambung. Tadi intragenerasi berarti harus kaitannya dengan satu generasi. Misalnya antara apa ya, pegawai dengan pegawai, misalnya antara aktor dengan aktor, kan itu bisa juga ya. Nah, karena pensiun atau apa lagi boleh, pokoknya ini ditulis di buku tulis aja ya, jangan diketik. Kalian boleh ditulis, pilih 10 soal tapi contohnya 2. Nanti kirimnya ke BCR, oke? Sudah selesai nih, tapi mau di absen dulu ya, karena setiap anak yang ikut Zoom ini akan ada tambahan poin 3. Yang jawab soal 4 deh. Kayak yang jawab soal tadi plus 4 ya, yang 2 kali jawab berarti 4 ditambah 4. Oke? Ya, hitung dulu pertama ya. Ini masih ada 37 siswa. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Wah, lama WhatsApp-nya. Oke, lalu lewat dari HP aja. Oke, sebentar. WhatsApp-nya kebukanya lama di HP. Oke, yang kedua. Oke. Ya, terima kasih ya yang sudah ikut Zoom. Semoga apa yang sudah dipelajari bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk di rumah serta di kehidupan sehari-harinya. Ya, makasih sudah ikut Zoom. Insya Allah ini akan di-share ke YouTube agar kalian bisa baca kembali atau kalian ulang kalau misalnya kalian lupa. Oke, terima kasih banyak. Nanti di list yang sudah jawab ya. Ya, udah langsung. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Terima kasih sudah ikut Zoom IPS. Semoga sehat-sehat selalu. Ya, amin. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.